Tapi kalau bisa itu budaya itu biar real aslinya seperti apa gitu. Jadi tidak membohongi para generasi berikutnya gitu loh. Kalau pranya itu Pranya mungkin monggo lah. Misalnya ada event apa dan apa diselipi apa ya, tarian apa kayak monggo. Ya, tapi realnya yang acara perang sakral. obornya sakral itu ya itulah gitu. Jangan direkayasa gitu. Itu ya Pak ya. Kurang apa ya? Artinya itu menghilangkan kesakralannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusro sudah berkenan hadir di sini, ngobrol-ngobrol santai aja Pak ini. Tentang kami penasaran sekali ya tentang kegiatan-kegiatan Pak Yusro ini kan selain seorang guru pengajar juga punya aktivitas yang lain dan ini sudah legend banget, lama banget di daerahnya sendiri yaitu di Desa Tegal Sambi. Bapak Yusro ini adalah seorang legend MC perang obor. Kalau kami mengatakan adalah legend karena saking lamanya Bapak ya. Dan tentunya punya pengalaman-pengalaman yang setidaknya bisa diceritakan di sini biar masyarakat ini mengerti dan tahu sudah berapa lama sih menjadi seorang MC perang obor ini, dari mulai kapan, tahun berapa, sampai dari periode petingginya siapa dan sampai sekarang ini sudah berapa lama, terus kemudian apakah memang jadi seorang MC itu perang obor itu ada syarat-syaratnya tertentu gitu Pak? Monggo bisa disampaikan. Oke, terima kasih pada saudari ini. Mengenai MC ya perang obor itu saya nggak tahu, dulunya saya kok tiba-tiba tiba-tiba gitu aja. Daulat gitu. Apa memang putra Tegal Sambi terus akhirnya di daulat seperti itu. Ini kalau dari periode dulu dari pakde saya itu memang MC-nya itu memang Cariknya pada waktu itu Pak Carik Haji Muksin itu. Saya masih terkenal waktu kecil itu Pak Carik jadi MC ya lucu, renyah, terus gitu. Saya kan agak tertarik gitu. Tapi waktu itu belum ada panggung, belum ada sound, masih pakai corong itu. Jadi suaranya itu speaker itu ya, speaker sampai jauh gitu. Sangat khas sekali. Iya, sangat khas itu. Jadi Pak Carik itu mulai sejak itu saya kenal itu jadi MC-nya, bukan MC. Kalau MC kan ada pembukaan, ada itu kan gitu. Itu dulu langsung gitu ya. Langsung sanggir Pak. Itu. Mengomandoni. Wah, ayo lari ke sana, lari ke ayo gitu hanya gitu. Ngomandoni gitu. Terus akhirnya sampai segitu Pak Carik merasa sudah sepuh, terus akhirnya diganti oleh Pak Weknyo. Pak Weknyo itu dulu kapan Pak, tahun berapa itu? Dulu itu kalau Pak D saya itu tahun berapa ya? Saya lahir. Pak D itu berarti petingginya. Pak D-nya Pak Yusro berarti ya. Itu saya lahir kan 66. Lalu Pak D saya itu sudah jadi petinggi, saya dari kecil, berarti mulai tahun berapa Pak D saya? Iya. Waktu itu Pak Yusro masih kecil ya. Masih kecil. Sehingga MC dipegang Pak Carik itu Pak ya. Cariknya itu. Iya. Sampai periodenya Pak Sinung, ya Pak Sinung itu masih Pak Carik itu. Pak Cariknya menjadi MC legendaris juga sih menurut saya itu. Terus akhirnya Pak Nur Hamid itu yang agak mulai modern karena memang orangnya terpelajar, ya gitu. Akhirnya bagaimana ya perang Tegal Sambi obor ini bisa lebih maju, lebih terkenal, lebih wah gitu. Akhirnya itu Pak Nur Hamid periode Pak Inggi Pak Nur Hamid ya. Iya. Nur Hamid itu. Akhirnya digawe ya pasang panggung, pasang apa, lebih modern. Terus kita ngerawake para petinggi-petinggi pemerintahan, terus akhirnya ngundang gitu ya Pak. Ngundang gitu supaya merasa ini loh Tegal Sambi punya obor kan gitu. Akhirnya setelah itu MC-nya sopon. Akhirnya Pak Haji Nur Kamil itu mendolet saya sebagai jadi MC-nya. Waduh, aku pertama kali di itu acara masih nom-noman ya Pak. Masih nom-noman. Ganteng-ganteng ya mungkin. Kayak minyis-minyis. Iya. Saya kira kita repot. Usia berapa Pak Yusro waktu awal pertama kali jadi MC perang obor? Berapa ya? Ada 20 tahun? Ya ada sih, habis berkuliah waktu itu. Berkuliah berarti antara 24 ya Pak ya. 23 24 itu ya Pak. Masih gencar-gencar. Tahun berapa Pak itu? Apanya itu? Yang MC pertama kali. MC-nya ya 92 itu ya. 1992. Ya, 92. Wow. Saya habis kuliah
wis habis wisuda itu terakhirnya ada event itu terus Pak Haji Nur Hamid wis kowe dadi MC ne. Wah, aku langsung 1992 sampai sekarang berarti ada kalau 30 lebih ya Pak? 33 tahun. 33 tahun. MC Perang Obor Pak. Keren legend banget memang Kak. Saya nggak salah menyebutnya ini legendaris ya. Terserah mau bilang apa. Iya. Gitu ya. Bisa dilanjut Pak ceritanya. Setelah itu akhirnya saya jadilah kok terus saya masa Raisa gantinya kan yang lain gitu. Wes Pak jenengan wes yang mantap gitu, handle aja gitu. Pak gitu ya. Terus sampai gitu. Akhirnya sampai tahun 2006 itu Pak Hamid punya inisiatif ingin supaya Perang Obor ini menjadi ikon Tegal Sambi yang dikenal masyarakat luas dengan ini masuk ke Muri. Museum 2006 itu. Diusahakan bisa masuk Muri. Masuk. Pak Yusro MC di situ juga panitia pertama kali. Waduh ketua panitia. Wih. Mumet aku Mbak. Harus masuk Muri tuntutannya. Kan ini bagaimana ya? Kalau tidak kan ngisi kan gitu. Nom-noman. Apa ya ra isin kuliah. Misalnya kadang dihitung ternyata gagal tidak menjadi. Wah. Isin banget aku. Akhirnya alhamdulillah karena diumumake berhasil ya Pak. Dinyatakan berhasil. Masuk Muri juga akhirnya. Kena aku ya alhamdulillah. Iya. Ketika masuk Muri itu ada syarat-syaratnya mungkin harus gimana gitu Pak? Ya harus memenuhi syarat. Kita harus bisa 5.000 orang yang membawa oncor itu tadi. Obor-oboran itu ya. Iya. Harus ada 5.000. Kalau kurang satu pun berarti gagal. Tidak bisa. Dan itu lebih dari 5.000. Akhirnya dihitung sekian, akhirnya berhasil ya. Diumumkan belum tahu. Diumumkan di atas panggung itu. Setelah diumumkan itu baru Perang Obor. Itu begitu 5.000 orang membawa obor, setelah itu baru perangnya ya. Baru diumumkan. Alhamdulillah. Sing dapat nama sapa? Ya Manggal Sambi. Sing panitia napik koser. Iya. Dan sampai sekarang MC terus per tahun ya Pak. Gitu. Setelah Pak Haji Nur Hamid kemudian beliau siapa Bapak Agus itu ya. Agus, sampai sekarang. Pak Sumarno. Pak Sumarno dulu. Pak Sumarno terus baru Pak Agus. 33 tahun. Gini Pak, selama 33 tahun itu menjadi seorang MC Perang Obor, tentunya sudah banyak ngangsu kawruh kepada para penggede-penggede kala itu, petinggi-petinggi saat itu, banyak belajar juga, mungkin pengucapan, mungkin yang disampaikan, mungkin ada pantangan, terus ritual, seperti apa Pak bisa diceritakan? Sambil kita menyelam sambil ya itu kita memang aku banyak belajar referensi apa ya sebenarnya sih kalau nanti harus kita sampaikan di MC Perang Obor itu. Akhirnya ya dari para sepuh, kamu jangan nanti diucapkan atau menceritakan legenda Perang Obor itu di atas panggung nanti jangan diceritakan. Itu tidak boleh ya Pak? Itu pantangan termasuk ya? Itu pernah saya diingatkan para sesepuh itu. Ya mungkin orang lain tidak tahu tapi aku yang diingatkan sebagai MC-nya sehingga aku tak eling-eling gitu loh. Termasuk cerita tentang kisah babatan dan Gemblong itu nggak boleh ya Pak di atas panggung pada itu saat ya. panggung itu nggak boleh gitu. Iya. Tapi kalau di buku-buku cerita baca kayak sudah gini baca, ya sudah boleh. banyak sebagai pengetahuan aja. Terus apalagi Pak kira-kira yang harus dilakukan? Kalau yang pantangan-pantangan sih yang setahu saya sih itu ya paling tidak kita narasinya itu sesuai dengan apa yang memang real yang ada di Perang Obor itu aja. Dan memberi support kepada para pemain obor gitu juga ya Pak ya. Mengingatkan kepada para penonton jangan sampai istilahnya ngeributi penonton. Karena apa? Pemain itu tidak melihat itu penonton tidak melihat untuk keselamatan penonton yang harus tahu diri gitu loh. Karena kalau penonton itu pemain itu sudah aksi, ya itu memang
dia seperti itu. Jangan wis rak peduli karo sisi kiri kanan gitu. Ora peduli. Banyak kamu yang nonton ya harus tahu diri, minggir dhewe. Jangan nutut-nutut, kowe nutut-nutut ya wis karo mau diri. Misalnya ada insiden-insiden yang memang terjadi. Tapi ya alhamdulillah sih kita sudah dari leluhur kita sudah menyiapkan obat-obat tradisional itu untuk memang ada kejadian semacam itu gitu. Kebanyakan banyak yang bertanya ini Pak dari masyarakat luas ya. Apakah memang seorang MC perang obor itu memang harus penduduk asli desa Tegal Sambi, terus kemudian pemain obornya itu juga apakah memang harus penduduk asli Tegal Sambi? Ini banyak yang bertanya Pak. Mungkin bisa dijawab di sini Pak. Kalau secara tertulis mungkin tidak ada, tetapi secara mitos apa ya, gitu ya? Apa, itu kayak pemain ya, pelaku-pelaku, tokoh-tokohnya, itu kalau bisa itu ya memang orang Tegal Sambi. Yang secara narasi perang obornya itu lebih mengena memang itu anak cucunya. Oh gitu ya Pak ya. Tegal Sambi. Gitu. Termasuk MC juga kalau bisa penduduk Tegal Sambi ya. Diharapkan seperti diharapkan itu. Seperti karena apa? Itu. Memang iki loh Tegal Sambi. Yang tahu yang Tegal Sambi, yang punya ya orang Tegal Sambi. Kalau orang lain orang Tegal Sambi kok ibaratnya dia itu ikut nimbrung di dalamnya kurang tepat. Karena apa? Yang lebih fasih itu semestinya orang Tegal Sambi. Wah, ini perlu diluruskan ya Pak, supaya masyarakat luas kita semua ngerti gitu ya. Oh, perang obor itu sesakral itu. Ora sembarangan loh Pak, saya merinding loh Pak ini Pak. Tapi saya sempat loh menemani Pak Yusro ini selama 11 tahun ya. Mulai dari kepemimpinan Pak Agus Santoso ini saya mulai menemani, mohon maaf loh Pak, saya meskipun bukan penduduk asli Tegal Sambi, tapi saya diberi izin Pak. Diberi izin memang kalau diberi izin itu boleh untuk ya, menemani kita. Boleh ya Pak kalau diberi izin dan memang didaulat gitu ya Pak menemani Pak Yusro dan situ aja Pak Yusro loh. Saya nggak sendiri loh Pak. Iya. Gitu, itu boleh ya Pak kalau menemani. Terima kasih waktu itu sih Pak Agus bilang tak lagi ya konco Dinda gitu. Enggak Pak, monggo malah kebenaran kalau gitu. Artinya aku nggak terlalu capek gitu. Nah ini kan berarti jenengan mengizinkan. Kebenaran itu kata yang susah loh Pak dimiliki. Alhamdulillah ya Pak, terima kasih loh Pak ini. Terus selama ini sudah sering chemistry-nya kayak sudah nyambung gitu ya Pak. Gitu kita berdua ini. Alhamdulillah kalau Pak Yusro cocok. Tidak ada rasa canggung gitu. Iya. Dan akhirnya kita selalu berdua. Gitu aja, betul. 11 tahun Pak saya menemani Bapak, alhamdulillah. Amin. Dan mungkin ada nggak sih Pak kejadian-kejadian selama 33 tahun gitu ya Pak, pengalaman-pengalaman mistik gitu, merinding Pak saya. Pengalaman mistik gitu selama 33 tahun memang Bapak ini melihat sendiri gitu kejadian gitu apa gitu. Kalau pas saat MC di atas panggung itu sama jenengan itu yang pernah saya alami itu ada saya Pak. Pada waktu itu belum ada jenengan. Tadi jenengan sempat sama jenengan. Kan waktu kolaborasi. Ya. Itu mulai dari kirap, ya kirap dari dalamnya Pak Petinggi sampai ke Tegal Sambi itu memang ada kayak sosok bayangan yang mengikuti untuk kirap itu. Apa itu memang roh dari pusaka itu atau memang dari sepo yang underbeni dari lampai pusaka itu ke perempatan Tegal Sambi. Itu kita juga hanya mohon pangestunya saja. Dan itu Bapak lihat ya kayak bayangan gitu ya, ikut kirap gitu. Berarti secara tidak langsung itu bukti bahwa acara direstui. Iya, direstui dan alhamdulillah. Sebagai ucapan terima kasih kami juga sudah bisa diperkenalkan. Dan sepertinya Pak Yusro ini sedekah bumi perang obor di Desa Tegal Sambi ini 1 bulan sebelumnya sudah ada ritual khusus ya Pak Yusro, dan itu dilaksanakan oleh perangkat petinggi dan masyarakat gitu. Kita punya 9 tokoh berapa yang kita leluhur itu yang kita ziarahi gitu. Dengan masyarakat dengan perangkat itu kita bergiliran setiap minggunya itu ada yang 1 minggu 2 kali, ada yang
minggu ini itu sudah semua dari tokoh-tokoh itu kita rawi untuk ada fase-fase gitu. step by step gitu ya Pak, yang harus dilakukan ya Pak sampai akhir kita itu hari hanya itu Senin malam Selasa iya. itu. Dan saya selalu diminta menemani Pak Yusro MC itu Senin malam Selasa. Nggak pernah pindah Jumat malam Sabtu atau Rebu malam Kamis. Kok kenapa ya? Saya bertanya-tanya kenapa harus Senin malam Selasa ya? Terus saya buka itu Pak Google. Oh ini tuh. Iya. Mungkin bisa disampaikan di sini Pak. Kenapa harus Senin malam Selasa terus di bulan apa Pak itu Dzulhijjah betul. Ya karena itu memang kita namanya tradisi yang mengikuti para sesepuh memang dulu memang ditetapkan hari dan tanggal itu ya memang kita ngestakaken mau tidak gitu bisa merubah dengan seenaknya sendiri. Iya. Gitu. Kayaknya kalau melihat runtunan cerita dari Pak Yusro ini sakral banget ya Pak ya. Kayaknya nggak bisa terus kemudian sembarangan. Kita berusaha untuk improvisasi merubah-rubah seenaknya gitu nggak bisa ya Pak ya. Karena kita gitu sudah punya aturan baku gitu ya. Seperti itu dari leluhur kita gitu. Bukan kita yang sepenak iki tanggal iki ini diserahkan itu aja enggak bisa gitu. Ya Pak ya. Harus, ini ceritanya ada runtun 1 bulan sebelumnya aja udah kayak gitu ya. Iya. Harinya aja harus Senin malam Selasa. Nggak bisa rubah hari. Paeng ya Pak. Wih ngeri ya Pak ya. Saya kok mengkorok gimana ini? Di desa-desa lain juga sama ya Pak. Punya tradisi masing-masing dan punya cara masing-masing sesuai dengan apa dulu dari leluhur mereka apa. Ini kan syarat yang harus dilakukan oleh tiap-tiap desa termasuk Desa Tegal Sambi Sedekah Bumi dan kebetulan ada perang obor gitu ya Pak ya. Itu adalah tinggalan dari nenek moyang yang harus dilaksanakan gitu ya. Tujuannya adalah kalau nggak salah saya baca Google itu untuk tolak bala. Supaya makmur, supaya subur, orang-orangnya penduduknya damai, aman, tentram, loh jinawi, sebagainya seperti itulah harapan kita semuanya. Nah itu yang diharapkan dan ini kesakralannya harus benar-benar dijaga, nggak bahan-bahan itu Pak. Orang sembarangan uang. Iya, orang sembarangan uang. Ya. Bisa diterima ini. Terus kemudian Pak, ini kan modern ya Pak saat ini ya, zamannya sudah banyak banget perubahan AI, teknologi dan lain sebagainya. Misalnya ada sepil kolaborasi dengan kerjasama dengan AI gitu ya. Kalau misalnya ada improvisasi kayak gitu boleh nggak sih Pak? Ya namanya sekarang itu memang zaman digital ya, apapun itu bisa direkayasa sih. Tapi kalau bisa itu budaya itu biar real aslinya seperti apa gitu. Jadi tidak membohongi para generasi berikutnya gitu loh. Jadi tidak melenceng. Ya, ini loh aslinya itu memang seperti itu. Kalau seandainya lagu lah misalnya lagu itu aslinya di mungkin bisa berubah apa. Tapi kalau budaya yang ritual semacam itu ya janganlah. Ini berarti khusus yang ritualnya, yang khusus perang obor jangan dirubah-rubah. Kalau peranya itu monggo lah. Misalnya ada event apa dan apa diselipi apa tarian opo kayak monggo. Tapi realnya yang acara perang obornya sakral itu ya itulah gitu. Jangan direkayasa. Itu ya Pak ya. Kurang apa ya? Artinya itu menghilangkan kesakralannya gitu. Sebenarnya kita kayak melihat kayak konser gitu loh. Kan sebenarnya kayak lihat konser apa ini ya begitu. Ada sih masukan dari masyarakat yang masukan seperti itu. Ya saya terima aja. Nanti untuk evaluasi ke depannya bagaimana Pak Petinggi apa nanti Pak Agusnya masih jadi petinggi atau nanti sudah ganti nanti kita tetap harus ada pembicaraan di antara kita gitu. Iya betul Bapak. Dan ada yang mengatakan bahwa acara Sedekah Bumi Perang Obor di Desa Tegal Sambi ini tiap acara tiap tahun ini ada sesuatu yang mungkin bisa dilihat oleh salah satu penduduk situ gitu loh Pak. Ada gitu loh. Ada. Apa gitu. Mungkin di sini bisa disampaikan. Pasti bisa dilihat oleh salah satu penduduk. Seseorang. Kalau pada saat Sedekah Buminya itu hari Seninnya itu pasti apa itu memang dananya Tegal Sambi atau apa sih Pak itu sebetulnya? Saya tuh dengar terus loh Pak yang mengatakan kayak gitu dari masyarakat itu. Ya dan itu, yang istilahnya apa ya cikal bakal Desa Tegal Sambi itu bisa
muncul menyerupai macan putih gitu. Itu macan putih itu artinya itu bukan macan sungguhan tapi itu kayak itu nenek sukma moyang gitu ya. Kayak sukmanya itu dia Kodam muncul atau apa Pak itu? Bisa seperti itu juga sih. Ini loh menampakkan diri gitu. Dengan menampakkan diri itu berarti mengizinkan gitu ya Pak? Berarti dia itu, seperti apa? Artinya dia itu sudah memberikan restu lah gitu. Sudah gitu. Masyarakat kita sudah sedekah bumi, sudah bersyukuran, sudah tidak melupakan orang-orang dulu, para sesepuh dulu seperti itu. Semoga selamat ya Pak. Kita semua Tegal Sambi dan Jepara ini Pak. Saya kok kayak milik kita bersama. Gitu. Milik kita bersama. Walaupun yang sebagai pelaksananya itu adalah Desa Tegal Sambi. Iya betul. Dan pesan-pesannya tadi yang penting perlu digarisbawahi, jangan sampai terus kemudian kita keluar dari pakemnya gitu ya Pak. Kayaknya gitu deh. Karena orang lain juga ikut merasakan bagaimana ya melihat ini obrolan banyak yang bisa membuat happy banyak orang. Ketika ada itu ya upacara ritualnya itu Bapak Inggi dan para perangkat dan petinggi-petinggi itu jalan menuju ke perempatan itu ya. Membawa pusaka. Membawa pusaka. Pak Yusro lihat sesuatu, saya kok nggak lihat ya Pak. Saya kok nggak pernah lihat kayak gitu. Mungkin belum. Jangan. Saya penakut loh. Baik Pak, di sini juga ada yang bertanya Pak, karena kita semua juga memang ada rasa pengen tahu di sini. Kemarin pelaksanaan ya Pak ya, itu banyak yang mengatakan kok kurang greget gitu loh. Dan ini perlu kami sampaikan juga ke Pak Yusro karena Pak Yusro ini MC legend perang obor gitu. Kurang rame, kurang seru, hujan lagi gitu Pak. Ini sebetulnya bisa disampaikan. Padahal selama ini tidak pernah hujan loh. Saya 10 tahun nggak pernah Pak. Aman terkendali Pak. Ini kok tahun ini kok kayak gimana kurang seru bilang gitu. Makanya saya ngundang Pak Yusro ke sini. Itu sebetulnya gimana Pak? Perlu disampaikan kepada pemirsa juga ini kayaknya. Karena memang selama ini itu kan pemain obornya itu mainnya kan sesuai dengan kebiasaan yang biasa seperti itu. Memang dia tidak perlu diatur, tapi hanya diarahkan saja. Kalau yang kemarin itu kan secara sistematis. Jadi mereka tidak bisa mengeksplor emosinya dia gitu loh. Padahal itu kalau memang sudah pakai obor itu memang secara emosional dia akan tumbuh. Pengen loss gitu ya. Pengen loss gitu. Kemarin nggak bisa loss gitu karena ya memang ada aturan-aturan ya harus ada sekat-sekat itu mungkin gitu, ya Pak ya. Kan dia tidak ada punya kebebasan dan dari penonton pun sendiri tidak merasa kurang bebas, kurang loss. Padahal sukanya masyarakat itu yang memang kesana lari, ayo kan gitu kan lebih gitu yang dikendaki masyarakat. Makanya kemarin bilang, Pak kok nggak seru ya, nggak rame gitu. Dan penonton malah pada pulang Pak itu Pak. Aku malah aku mau jawab apa? Aku sendiri kan waktu itu nggak MC-nya juga kan, jadi kan saya nggak sebegitu detail mengikutinya gitu loh. Ya mudah-mudahan nanti tahun depannya sih bisa menjadi evaluasi buat kita semua sebagai warga Tegal Sambi. Iya gitu betul. Yang penting sudah terlaksana, sudah diizinkan sama nenek moyang, sing bau rekso itu ya Pak, sudah dilaksanakan. Kejadian yang sangat tidak ada korban, semuanya lancar. Penting itu Pak. Meskipun ada kendala-kendala sedikit-sedikit wajar lah ya. Gitu. Mungkin ada yang disampaikan di sini Bapak Pak Yusro untuk pesan aja karena supaya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang kemarin merasakan kurang greget, kurang puas itu bisa terjawab dan lega gitu loh Pak setelah menonton podcast ini gitu loh Pak. Pesan mungkin himbauan juga terus ke depannya pinginnya nanti seperti apa. Monggo Pak Yusro. Terima kasih. Kami sebagai warga Tegal Sambi atau yang memandu MC selama ini sama Mbak Dinda. Ya mungkin tahun ini kita tidak ketemu ya. Ini saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang sudah panjenengan persani, panjenengan lihat itu ya memang itu sajian tahun ini. Jadi kami tidak bisa memberikan ulasan lebih banyak. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan jenengan tetap sabar dan menikmati apa yang sudah tidak ada. Mudah-mudahan nanti masukan-masukan dari pemirsa, dari penonton nanti bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah Tegal Sambi, khususnya warga Tegal Sambi. Bagaimana nanti ke depannya bisa lebih memuaskan para
penonton. Tentunya yang gitu. bisa kami ucapkan adalah Pak, yang bisa kami ucapkan adalah gini Pak, sampai ketemu tahun depan. Terima kasih ya Pak Oke, ya, terima sukses kasih selalu, juga. sehat Oke, selalu, amin. Tegal Sambi makmur Makmur, selalu. amin. Assalamualaikum. Gemaripah Lojinawi. Mbah Ripah Lojinawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di foto gimana? Sudah cukup. Sudah di foto. Salam. Ulang ya. Terima kasih ya Pak Yusro. Semoga Desa Tegal Sambi selalu makmur. Pak Yusro juga selalu sukses, Amin, sehat, amin. dan semua warga masyarakat Jepara selalu Amin. gemah ripah Lojinawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.